Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan dua algoritma pengurutan, yaitu merge sort dan bubble sort. Selanjutnya, anggota kelompok kami berjumlah 5 orang, yaitu Naura Atifah, Nafisa Naila, Naila Atia, Luna Angelani, dan Clarissa Putri. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu merge sort. Merge sort merupakan algoritma pengurutan yang menggunakan metode divide and conquer. Artinya, data akan dipecah menjadi bagian yang lebih kecil, diurutkan, lalu digabungkan kembali sampai menjadi array yang terurut. Contoh cara kerjanya ada 3 tahap. Yang pertama ada divide atau memecah. Jadi, array akan dipecah menjadi 2 bagian secara rekursif hingga tiap bagian berisi 1 elemen. Contoh penerapan divide seperti yang ada di PPT. Yang kedua ada conquer, yaitu mengurutkan bagian kecil. Setelah terpecah menjadi elemen tunggal, bagian-bagian kecil ini mulai digabung kembali sambil dibandingkan dan diurutkan. Yang ketiga yaitu mengkombinasikan atau menggabungkan secara terurut. Contohnya seperti yang ada di sini. Nah, ilustrasi dari merge sort sendiri, misalkan saja kita punya data array 835142. Yang pertama-tama kita lakukan yaitu memecah data tersebut menjadi 2 bagian, yaitu 835 dan 142. Lalu dipecah lagi sampai menjadi satuan. Lalu langkah yang kedua yaitu conquer plus merge. Jadi kita akan membandingkan satu-satu, lalu akan diurutkan dari data terkecil hingga data terbesar. Nah, yang terakhir yaitu mengkombinasikan dari 2 bagian tersebut dan diurutkan lagi dari yang terkecil hingga yang terbesar. Selanjutnya ada big O notation dari merge sort. Merge sort sendiri memiliki performa yang konsisten. Base case-nya yaitu order n log n. Average case dan worst case-nya pun juga memiliki big O notation yang sama. Karena setiap tingkat pembagian membutuhkan proses penggabungan semua elemen, sehingga space complexity-nya adalah order n, karena butuh array tambahan. Cara kerja merge sort adalah sebagai berikut. Kita mulai dari array awal. Pertama, kita menghitung posisi tengah menggunakan rumus mid sama dengan left plus right per 2. Setelah itu, array dibagi menjadi 2 bagian. Kiri, left sampai mid, dan kanan, mid plus 1 sampai right. Bagian kiri kemudian dipecah kembali menjadi 2 hingga tersisa 1 elemen saja. Hal ini dilakukan juga pada bagian kanan. Setelah seluruh bagian terkecil sudah terbentuk 1 elemen, proses penggabungan dimulai. 2 elemen yang sudah berdiri sendiri digabungkan dan dibandingkan satu persatu, lalu disusun menjadi pasangan yang terurut, mulai dari elemen terkecil hingga terbesar. Selama proses ini, elemen kiri dan kanan terus dibandingkan dan diambil yang lebih kecil. Proses perbandingan berulang hingga salah satu sisi kehabisan elemen. Jika masih ada elemen yang tersisa di sisi kiri atau sisi kanan, semuanya dimasukkan apa adanya. Setelah itu, hasil penggabungan membentuk bagian yang lebih besar tetapi sudah terurut. Proses naik ini terus berlangsung sampai seluruh array bergabung kembali dan menjadi urutan akhir yang sudah tersusun rapi, mulai dari elemen terkecil hingga elemen terbesar. Sekarang kita lihat contoh cara kerja merge sort secara ascending. Di awal, kita punya array 12, 5, 8, 2. 12 adalah left dan 2 adalah right. Kemudian kita tentukan titik tengahnya yaitu left plus right per 2 sama dengan 0 plus 3 per 2 sama dengan 1. Diperoleh mid sama dengan 1. Indeks ke 1 adalah 5 sehingga mid adalah 5. Artinya array ini kita bagi menjadi 2 bagian. Bagian kiri yaitu 12, 5 dan bagian kanan yaitu 8, 2. Sekarang kita fokus ke bagian kiri dulu. Bagian kiri yaitu 12, 5 kembali kita pecah menjadi 2 bagian. Kita hitung midpoint-nya yaitu 0 plus 1 per 2 sama dengan 0. Kita peroleh mid sama dengan 0. Indeks ke 0 adalah 12 sehingga mid adalah 12. Jadi
12, 5 kita pecah menjadi 12 dan 5. Karena masing-masing sekarang hanya terdiri dari satu elemen, maka proses pemecahan untuk bagian kiri selesai. Setelah bagian kiri selesai, kita berpindah ke bagian kanan, yaitu 8, 2. Prosesnya sama seperti tadi, kita tentukan midpoint, yaitu 2 plus 3 per 2 sama dengan 2. Kita beroleh mid sama dengan 2. Indeks kedua adalah 8, sehingga mid adalah 8. Bagian kanan ini kita pecah menjadi 8 dan 2. Keduanya juga sudah berupa satu elemen, jadi tidak dipecah lagi. Kita mulai dari bagian kiri. Karena kita punya 12 dan 5, kita bandingkan nilai keduanya. Yang lebih kecil adalah 5, sehingga 5 kita ambil dulu. Setelah itu baru 12. Jadi hasil penggabungan dari 12 dan 5 adalah 5, 12. Sekarang bagian kiri sudah terurut. Selanjutnya, pada bagian kanan kita menggabungkan 8 dan 2. Kita bandingkan lagi. Ternyata 2 lebih kecil daripada 8. Maka kita ambil 2 terlebih dahulu, baru kemudian 8. Hasil penggabungan bagian kanan adalah 2, 8. Sekarang kita sampai di bagian akhir, yaitu tahap menggabungkan dua array yang lebih besar, 5, 12, dan 2, 8. Pertama, kita melihat elemen pertama dari kedua sisi. Di kiri ada 5, di kanan ada 2. Yang lebih kecil adalah 2. Jadi, 2 dipindahkan lebih dulu ke array hasil. Setelah angka 2 diambil, pointer di subarray kanan bergerak maju, sehingga elemen kanannya sekarang tinggal 8. Kita bandingkan lagi elemen yang berada di posisi depan, 5 di kiri dan 8 di kanan. Karena 5 lebih kecil, 5 dimasukkan berikutnya. Berlanjut ke perbandingan berikutnya. Kini, elemen kiri yang tersisa adalah 12, sedangkan elemen kanan yang tersisa adalah 8. Karena 8 lebih kecil, maka 8 diambil dan dimasukkan ke array hasil. Subarray kanan sudah kehabisan elemen, tetapi subarray kiri masih menyimpan satu angka terakhir, yaitu 12. Karena sudah tidak ada lagi yang perlu dibandingkan, angka 12 langsung dimasukkan sebagai elemen penutup proses merge. Jadi hasil akhirnya adalah 2, 5, 8, 12. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan dari merge-shot. Yang pertama yaitu performa konsisten. Merge-shot memiliki kompleksitas waktu order n log n di semua kasus. Yang kedua, pengurutan stabil. Merge-shot adalah algoritma pengurutan yang stabil, artinya ia mempertahankan urutan relatif elemen-elemen yang bernilai sama. Lalu ada efisien untuk dataset besar. Berkat kompleksitas waktu order n log n, merge-shot sangat efisien untuk merurutkan dataset besar. Lalu, merge-shot dapat diparalelkan karena langkah pembagian membagi larik menjadi sublarik independen yang dapat diurutkan secara bersamaan. Lalu, kelebihan yang terakhir yaitu cocok untuk pengurutan eksternal. Merge-shot sangat cocok untuk pengurutan eksternal di mana data yang akan diurutkan terlalu besar untuk dimuat dalam memori. Algoritma ini secara efisien menangani data yang disimpan pada disk dengan membaginya menjadi potongan-potongan kecil, mengurutkannya, dan kemudian menggabungkannya. Lalu selain itu, untuk kelemahan merge-shot diantaranya yaitu kompleksitas ruang. Merge-shot memerlukan ruang tambahan order n untuk larik sementara yang digunakan selama proses penggabungan. Hal ini membuatnya kurang efisien ruang dibandingkan dengan algoritma pengurutan in-place seperti quickshot, hopshot, dan bubbleshot. Lalu, merge-shot juga bukan in-place. Merge-shot bukanlah algoritma pengurutan in-place yang berarti ia memerlukan memori tambahan yang sebanding dengan ukuran larik input. Merge-shot sendiri juga lebih lambat untuk dataset kecil. Merge-shot mungkin lebih lambat daripada algoritma yang lebih sederhana seperti insert short atau bubble short karena overhead yang lebih tinggi. Lalu selain itu, kelemahan dari merge-shot adalah overhead rekursif. Merge-shot sangat bergantung pada rekursi yang dapat menyebabkan overhead tambahan dalam pemanggilan fungsi dan ruang start. Dalam beberapa kasus, ini dapat mempengaruhi kinerja terutama dataset yang sangat besar. Yang terakhir, implementasi yang kompleks. Meskipun konsep merge-shot lugas, implementasinya dapat menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan algoritma yang lebih sederhana menjadi bubble shot atau insert shot.
Ini dapat membuatnya lebih sulit untuk debug atau dipelihara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan konsep dasar dari bubble sort. Bubble sort merupakan algoritma pengurutan paling sederhana. Ia bekerja dengan cara membandingkan dua elemen yang bersebelahan dan menukar posisinya jika tidak urut. Nah, cara kerja dari bubble sort sendiri yaitu membandingkan elemen ke I dan ke minus I plus 1. Jika urutannya salah, maka akan ditukar. Lalu diulangi lagi langkah ini dari awal sampai akhir array. Setiap satu putaran, elemen terbesar akan menggelembung ke posisi paling akhir. Contohnya seperti yang ada di PPT. Selanjutnya ada big O notation dari bubble sort. Nah, bubble sort itu sendiri lambat karena dia melakukan perbandingan sebanyak n kali tiap putaran. Dan jumlah putarannya juga n. Sehingga total kerja sama dengan n kali n sama dengan n kuadrat. Bubble sort memiliki performa yang jauh lebih lambat. Base case dengan early stop-nya yaitu order n. Average case, order n kuadrat. Worst case, order n kuadrat. Karena ia harus membandingkan hampir semua pasangan elemen berkali-kali, bubble sort tidak membutuhkan memori tambahan, sehingga space complexity-nya order 1 atau konstan. Perbedaan dari merge sort dan bubble sort, kalau bubble sort, dia membandingkan dan menukar elemen bersebelahan lebih lambat dan hanya cocok untuk data kecil. Sedangkan merge sort menggunakan pecah dan gabung lebih cepat dan cocok untuk data besar. Dan merge sort butuh memori tambahan, sedangkan bubble sort tidak. Cara kerja bubble sort, yang pertama, bandingkan elemen urutan pertama dengan elemen urutan berikutnya. Kemudian, jika elemen urutan pertama lebih besar dari elemen berikutnya, tukar posisi atau nilainya. Kemudian proses ketiga, bandingkan elemen urutan kedua dengan elemen urutan selanjutnya, dan tukar jika urutan lebih awal lebih besar. Selanjutnya, lakukan langkah-langkah tersebut hingga elemen urutan terakhir. Proses kelima, jika masih ada elemen yang ditukar, ulangi langkah-langkah tersebut dari elemen pertama hingga terakhir. Dan yang terakhir, jika sudah tidak ada pertukaran elemen dari awal hingga akhir atau sudah urut, pengurutan selesai. Berikut cara kerja bubble sort. Kita akan mengurutkan angka acak seperti ini dari nilai terkecil hingga terbesar. Pertama-tama, nilai pertama dan nilai kedua akan dibandingkan. Apakah nilai pertama lebih besar daripada nilai kedua? Jika iya, maka nilai pertama dengan nilai kedua akan ditukar. Selanjutnya, nilai kedua akan dibandingkan dengan nilai ketiga. Seperti sebelumnya, jika nilai awal lebih besar, maka kedua nilai akan ditukar. Nah, ketika perbandingan kedua nilai tidak memenuhi kondisi, maka kedua nilai tidak perlu ditukar. Lalu, terus lakukan proses ini hingga nilai terakhir. Sesudah itu, lakukan lagi langkah-langkah tadi dari nilai awal hingga nilai akhir. Nah, walau sudah terlihat urut, program perlu mengulangi proses tadi untuk mengecek tidak ada nilai yang perlu ditukar lagi. Jika tidak ada, maka pengurutan selesai. Yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan dari bubble sort. Yang pertama dari kelebihan dulu, yaitu kesederhanaan dan kemudahan implementasi menjadikannya algoritma yang ideal untuk pemula. Sedangkan kekurangannya, ia lambat dan tidak efisien untuk data dalam jumlah besar karena kompleksitas waktu. Dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, kita dapat membuat sebuah tabel perbandingan antara merge sort dan bubble sort. Dalam konsep kerja, merge sort bekerja dengan cara divide and conquer, yaitu data dipecah menjadi bagian kecil, kemudian setiap bagian diurutkan dan digabungkan kembali. Sementara itu, bubble sort bekerja dengan membandingkan elemen yang berdekatan secara berulang dan menukarnya jika tidak urut.
Pada aspek kondisi terbaik atau best case, merge shot tetap memiliki waktu eksekusi order n log n karena langkah pemecahan dan penggabungannya tetap harus dilakukan. Bubble shot bisa mencapai order n pada kasus terbaik, yaitu ketika data sudah hampir seurut sehingga hanya butuh satu kali pengecekan tanpa banyak penukaran. Pada kondisi rata-rata atau average case, merge shot memiliki performa order n log n karena proses pemecahan dan penggabungan berlangsung secara konsisten. Bubble shot di sisi lain mengalami penurunan performa menjadi order n kuadrat karena ia harus melakukan banyak perbandingan dan penukaran berulang kali. Pada kondisi terburuk atau worst case, merge shot tetap stabil dengan waktu order n log n. Bubble shot menjadi sangat lambat pada kondisi terburuk dengan waktu order n kuadrat karena perlu mengulangi proses perbandingan sampai semua elemen benar-benar terurut. Untuk penggunaan memori, merge shot membutuhkan memori tambahan sebesar order n untuk menyimpan hasil pecahan dan penggabungan data. Bubble shot hanya menggunakan memori order 1 karena tidak memerlukan array tambahan. Prosesnya langsung dilakukan pada data yang sama. Untuk stabilitasnya, kedua algoritma, baik merge shot maupun bubble shot, sama-sama stabil. Artinya, elemen dengan nilai sama tidak akan berubah posisi relatifnya setelah proses pengurutan. Terus yang terakhir, untuk kecocokan penggunaan, merge shot sangat cocok digunakan untuk data dalam jumlah besar, karena kecepatan dan konsistensi waktunya lebih baik. Bubble shot lebih cocok untuk data kecil, latihan dasar, atau situasi yang tidak memerlukan efisiensi tinggi. Sekian dan terima kasih, itu saja dari penjelasan dari kelompok kami mengenai perbandingan merge shot dan bubble shot. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penggunaan kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.